Rekan-rekan sekalian, kembali lagi pada kuliah Teknik Pelaksanaan Proyek dan Operasional Pemeliharaan Bangunan Gedung. Untuk kuliah ke-14 atau kuliah yang terakhir kali ini, kita akan mendiskusikan topik mengenai operasional dan pemeliharaan pada bangunan gedung. Berikut adalah outline perkuliahan pada hari ini. Subtopik yang pertama adalah operasional bangunan gedung, dan subtopik yang kedua adalah pemeliharaan pada bangunan gedung. Baik, mari kita mulai untuk subtopik yang pertama, yaitu adalah operasional pada bangunan gedung. Nah, operasional pada bangunan gedung diantaranya meliputi juga penyelenggaraan bangunan gedung itu sendiri, yang mana penyelenggaraan bangunan gedung akan bisa dilihat pada flowchart berikut ini. Secara umum, gedung akan meliputi 3 siklus utama berikut ini. Yang pertama adalah pembangunan, kemudian setelah selesai dibangun akan dilakukan pemanfaatan, dan setelah umur layan dari gedung terpenuhi, maka akan dilakukan pembongkaran. Nah, untuk proses pembangunan sendiri, setidaknya ada 2 proses. Yang pertama adalah perencanaan, dan yang kedua adalah proses pelaksanaan. Di dalam proses perencanaan sendiri akan melibatkan beberapa disiplin ilmu seperti arsitektur, eh, teknik sipil, kemudian teknik mesin untuk pekerjaan-pekerjaan mekanikal ya. Kemudian juga ada teknik elektro dan juga teknik lingkungan serta beberapa disiplin ilmu yang lain ya. Lalu di dalam tahap pelaksanaan sendiri juga akan banyak melibatkan berbagai disiplin ilmu, baik dari sipil yang mana akan banyak mengerjakan pekerjaan struktur pada proyek konstruksi. Kemudian ada juga pekerjaan eh, arsitektural, kemudian pekerjaan desain interior, pekerjaan elektrikal, pengolahan limbah, dan lain sebagainya. Setelah itu, eh, gedung selesai dan akan dimanfaatkan, di mana pada siklus pemanfaatan ini akan bisa dilihat ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan berkala. Dan terakhir, setelah umur layan dari gedung ini telah terlampaui, maka eh, pilihannya ada 2, kita melakukan rehabilitasi untuk memperpanjang usia layan dari gedung, atau kita akan lakukan pembongkaran. Kemudian untuk pemanfaatan bangunan sendiri, bangunan gedung khususnya ya, eh, akan terdiri dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah mendapatkan sertifikat layak fungsi terlebih dahulu. Jadi semua gedung yang beroperasional disyaratkan untuk mendapatkan SLF terlebih dahulu sebelum gedung tersebut difungsikan atau dimanfaatkan. Lalu setelah itu ada juga proses operasional atau pemanfaatan bangunan gedung, dan juga akan ada pemeliharaan dan perawatan serta pemeriksaan secara berkala. Operasional bangunan gedung akan mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah keselamatan, tentu saja keselamatan dari penghuni dan juga strukturnya, lalu kesehatan, kemudian kemudahan, kenyamanan, dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip dari green building. Nah, kalau Anda lihat di sini ada suatu gedung, tentu saja operasionalnya akan dimanfaatkan sebagai hunian semacam ini. Gedung rumah sakit juga akan dimanfaatkan sebagai area untuk merawat orang sakit atau untuk digunakan sebagai rumah sakit. Lalu gedung perkantoran akan dimanfaatkan sebagai kantor, dan kita tahu bahwa pemanfaatan bangunan gedung tadi telah melibatkan beberapa hal seperti operasional, kemudian perawatan, dan juga pemeliharaan. Pemeliharaan bangunan gedung merupakan kegiatan untuk menjaga keandalan bangunan gedung beserta sarana dan prasarananya agar bangunan gedung selalu layak fungsi atau disebut juga sebagai preventive maintenance. Sedangkan perawatan bangunan gedung memiliki arti kegiatan memperbaiki dan atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap layak fungsi atau curative maintenance. Baik, kita masuk ke subtopik yang berikutnya, yaitu pemeliharaan bangunan gedung. Pemeliharaan atau maintenance pada bangunan gedung merupakan gabungan dari tindakan teknis
dan juga administratif yang dimaksudkan untuk mempertahankan dan memulihkan fungsi bangunan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi, aspek dari pemeliharaan atau maintenance sendiri tidak selalu berhubungan dengan aspek teknis saja ya, seperti, memperbaiki, eee, plumbing yang rusak misalkan, mengecat ulang dan lain sebagainya, namun juga akan berkaitan dengan administratif seperti, penyediaan SOP, kemudian, penyediaan, strategi kerja, aturan-aturan, berkala untuk melakukan perawatan dan lain sebagainya. Nah, operasional suatu bangunan dinyatakan sukses atau tidak dapat dinilai dari kemampuan bangunan untuk memenuhi kondisi yang disyaratkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa syarat berikut ini. Yang pertama adalah persyaratan fungsional, lalu ada persyaratan performa atau performance, persyaratan menurut undang-undang, dan persyaratan menurut pengguna atau user. Baik, mari kita bahas satu persatu. Persyaratan fungsional. Persyaratan ini merupakan persyaratan yang berkaitan dengan fungsi dari bangunan. Jadi setiap bangunan mempunyai persyaratan fungsional umum dan juga khusus. Persyaratan umum berkaitan dengan hal-hal umum yang harus dipenuhi oleh setiap bangunan pada saat beroperasi. Sedangkan persyaratan khusus sangat tergantung pada jenis dan fungsi dari bangunan tersebut. Contoh dari persyaratan umum adalah bangunan mampu melindungi pengguna bangunan dari lingkungan luar, misalkan adalah pengaruh cuaca. Sedangkan persyaratan khusus contohnya adalah bangunan rumah sakit harus memiliki performa seismik yang baik pasca terjadi gempa, rumah sakit harus bisa langsung digunakan, atau rumah sakit dapat dioperasionalkan kembali secara langsung ya setelah terjadinya gempa, begitu. Lalu persyaratan performance atau performa, setiap bangunan memiliki persyaratan performa bangunan yang unik, spesifik, dan berbeda-beda antara bangunan satu dengan yang lainnya. Persyaratan performa bangunan kampus akan sangat berbeda dengan bangunan kantor. Bahkan jika ditinjau lebih spesifik, persyaratan performa bangunan kampus A mungkin saja akan berbeda dengan kampus B. Ruang A juga akan berbeda dengan ruang B dan seterusnya. Persyaratan performa bangunan mencakup banyak aspek, mulai dari aspek performa fisik luar bangunan hingga elemen mechanical, electrical, plumbingnya. Lalu yang ketiga adalah persyaratan menurut undang-undang. Persyaratan menurut undang-undang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi karena akan mempengaruhi legalitas dari bangunan tersebut. Misal, persyaratan ketinggian maksimum bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lokasi bangunan tersebut. Nah, umumnya sebelum membangun bangunan yang tinggi, desainer akan mengecek terlebih dahulu peraturan daerah yang berlaku di lokasi tersebut untuk lokasi yang sedang akan dibangun, berapa maksimum ketinggian bangunannya. Lalu yang keempat, persyaratan menurut pengguna atau user. Persyaratan menurut pengguna pada umumnya berkaitan dengan kenyamanan. Kenyamanan pengguna merupakan ukuran keberhasilan dari suatu bangunan. Misal pada bangunan-bangunan umum ataupun bangunan-bangunan yang disewa. Nah, idealnya pada tahap desain, perencana telah menyusun kriteria atau kriteria yang lain untuk menghasilkan performa bangunan tertentu sehingga aktivitas pemeliharaan yang dilakukan selama masa operasi gedung akan lebih efektif. Namun demikian, kriteria tersebut tidak dibuat sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan program pemeliharaan sampai tahap pelaksanaannya. Kegiatan pemeliharaan bangunan meliputi beberapa aspek kegiatan yang dapat dikategorikan dalam 4 kegiatan utama, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah pemeliharaan rutin harian. Lalu yang kedua adalah rectification atau perbaikan bangunan yang baru saja selesai. Lalu replacement, penggantian bagian yang berharga dari suatu bangunan. Yang keempat adalah retrofitting, melengkapi bangunan sesuai dengan kemajuan teknologi.
Nah, kegiatan pemeliharaan bangunan secara sederhana dapat diklasifikasikan dalam dua macam, yaitu pemeliharaan rutin dan juga pemeliharaan remedial atau perbaikan. Pemeliharaan rutin merupakan pemeliharaan yang dilakukan dengan interval waktu tertentu untuk mempertahankan gedung pada kondisi yang diinginkan. Kemudian kegiatan pemeliharaan rutin dapat berupa perbaikan atau penggantian komponen bangunan yang rusak misalkan. Contoh pengecatan dinding luar setiap 2 tahunan, kemudian pengecatan dinding interior setiap 3 tahunan, penggantian lampu dan lain sebagainya. Pada kegiatan pemeliharaan rutin, siklus pemeliharaan sangat penting untuk ditetapkan. Siklus pemeliharaan dapat ditentukan berdasarkan data fisik gedung, manual pemeliharaan, maupun catatan pengalaman dalam pekerjaan pemeliharaan sebelumnya. Kemudian dalam rangka kegiatan pemeliharaan rutin, jika siklus kegiatan telah ditetapkan sebelumnya, maka dapat memudahkan dalam menentukan item kegiatan mana yang menjadi prioritas dan anggaran yang diperlukan dapat direncanakan dengan lebih matang. Beberapa kendala yang sering muncul dalam kegiatan pemeliharaan rutin diantaranya adalah pertama, rendahnya kesadaran pemilik bangunan untuk melakukan kegiatan pemeliharaan rutin. Yang sering kali terjadi adalah pemilik gedung tidak melaksanakan program pemeliharaan, bahkan cenderung memperpanjang interval pemeliharaan dengan tujuan untuk mengurangi beban biaya pemeliharaan. Padahal dengan ditundanya kegiatan pemeliharaan rutin akan mengakibatkan penumpukan kerusakan atau multiplier effect yang akhirnya membutuhkan biaya perbaikan yang jauh lebih besar. Kemudian yang kedua adalah kurangnya data dan pengetahuan. Pengetahuan sumber daya manusia pemelihara bangunan, baik pada level manajerial hingga pelaksana mengenai pentingnya pemeliharaan bangunan seringkali cukup kurang ya. Seringkali pemeliharaan rutin tidak dapat dikerjakan karena kurangnya data. Data yang dimaksud dapat berupa manual ataupun dokumentasi dari pemeliharaan sebelumnya. Lalu pemeliharaan remedial atau perbaikan, kegiatan ini merupakan kegiatan yang dapat berupa perbaikan yang dapat diakibatkan oleh kegagalan teknis manajemen, di mana pada kegagalan teknis atau manajemen dapat terjadi pada tahap konstruksi maupun pada saat operasional bangunan. Misal, kecerobohan dalam pemasangan komponen bangunan pada tahap konstruksi, ataupun kesalahan dalam perencanaan jadwal pemeliharaan yang berakibat pada kerusakan bangunan. Lalu, yang kedua adalah kegagalan konstruksi dan desain. Kesalahan dalam pemeliharaan material atau bahan bangunan sehingga usia pemakaiannya menjadi pendek, merupakan salah satu contoh dari kegagalan desain. Sedangkan contoh kegagalan konstruksi adalah kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan finishing sehingga usia pemakaiannya menjadi lebih pendek. Lalu yang ketiga adalah kegagalan dalam pemeliharaan. Yang keempat, yang ketiga tadi kegagalan dalam pemeliharaan, pengertiannya adalah kegagalan dalam pemeliharaan dapat disebabkan oleh program pemeliharaan rutin yang tidak memadai, program perbaikan yang tidak efektif, inspeksi-inspeksi yang tidak dilaksanakan dengan baik, dan data-data pendukung kegiatan pemeliharaan yang tidak tersedia. Kemudian ditinjau dari direncanakan atau tidaknya, kegiatan pemeliharaan dapat diklasifikasikan menjadi pemeliharaan yang terencana atau planned ya, dan pemeliharaan tidak terencana atau unplanned. Nah, pemeliharaan terencana ini meliputi preventive maintenance yang bisa dijabarkan menjadi schedule maintenance dan condition based maintenance. Sedangkan yang unplanned ini merupakan corrective maintenance. Plan maintenance merupakan pemeliharaan yang diorganisasikan dan dilaksanakan dengan perencanaan, kontrol, dan penggunaan laporan untuk suatu rencana kegiatan yang ditentukan sebelumnya. Lalu unplanned maintenance merupakan pemeliharaan yang dilaksanakan untuk rencana yang tidak ditentukan sebelumnya. Lalu preventive maintenance merupakan pemeliharaan yang dilaksanakan pada interval yang ditentukan sebelumnya ya, untuk kriteria yang ditentukan dan dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan kegagalan atau degradasi performa dari bangunan.
Selanjutnya, corrective maintenance pengertiannya adalah pemeliharaan yang dilakukan setelah kegagalan terjadi dan dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kegagalan tersebut sehingga dapat berfungsi normal kembali. Lalu emergency maintenance merupakan pemeliharaan yang dilakukan segera untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin muncul jika perbaikan tersebut tidak dilakukan. Lalu condition based maintenance merupakan bagian dari preventive maintenance yang dilaksanakan dengan berdasarkan pada pengetahuan kondisi yang diperoleh dari pemantauan secara rutin. Lalu schedule maintenance merupakan bagian dari preventive maintenance yang dilaksanakan pada interval waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, terima kasih. Saya kira cukup untuk perkuliahan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.